Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya akan mempraktekkan atau belajar bersama tentang aplikasi pelaporan CSTPM. Jadi aplikasi CSTPM ini mengalami perubahan dari Zoom yang telah disosialisasikan dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi kemarin hasil dari Surabaya setelah bertemu Bu Ika dan Mbak Hanif, ternyata aplikasi CSTPM ini banyak mengalami perubahan terkait dengan teknis cara pengentrian. Jadi langsung saja kita memasuki aplikasi CSTPM. Nah, karena akun Dinas Kesehatan dan akun Puskesmas tampilannya berbeda, maka saya akan memakai akun dari Puskesmas Tegalombok, karena kemarin yang pada saat praktek pada saat Mbak Yeni dari Dinas Kesehatan Provinsi ke Pacitan yang dibuat untuk praktek, yaitu menggunakan akun Puskesmas Tegalombok. Jadi langsung saja kita masuk. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari pilar 1 milik Puskesmas Tegalombok. Jadi pada tampilan dashboard nanti ada pilar 1 capaian 3 pilar STPM, capaian 5 pilar STPM. Nah, Bapak Ibu bisa mengupload berita acara verifikasi STPM di capaian SBS. Nah, di capaian SBS nanti di paling bawah ada menu untuk mengupload berita acara verifikasi. Nah, kenapa di akun Puskesmas Tegalombok ini belum ada tampilan untuk upload berita acara? Karena syaratnya harus selesai mengupload semua desa di wilayah kerja Puskesmas Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi ini tidak akan muncul karena dari Puskesmas Tegalombok baru desa Gedangan yang sudah di entry. Ini di dashboard. Kemudian Bapak Ibu bisa mengentry dengan cara online ataupun offline. Ketika Bapak Ibu ingin mengentry secara online, maka klik online, kemudian klik mengef STPM. Selanjutnya ini masih kosong tampilan, ini sudah terisi dari Puskesmas Tegalombok desa Gedangan. Kalau Bapak Ibu ingin menambah, yaitu di pojok kanan atas ada tambah data. Nah, Bapak Ibu mengisi ini semuanya. Nah, tata cara mengisinya yang pertama adalah tanggal monitoring atau verifikasi. Ini setelah tanggal pemicuan pilar. Jadi verifikasi ini misal kita buat tanggal 4 Desember 2023. Kemudian untuk latitude dan longitude ini juga harus diisi dengan cara membuka Google Map di sini. Kita buka Google Map, kemudian kita search di pojok kiri atas, kita pakai kantor desa Tegalombok. Nah, ini akan muncul tanda merah. Kita klik kanan. Nah, angka yang paling atas ini kita klik satu kali, klik. Nah, otomatis akan tersalin di papan clipboard kita. Kemudian balik ke aplikasi CSTPM kembali, kita paste di sini. Nah, untuk latitude adalah yang depan yang ada -7-nya, itu adalah latitude. Kemudian kita cut yang belakangnya yang 109 ini ke longitude. Kemudian nama petugas Monifer Rizka misalkan. Nomor kartu keluarga ini diisi semua, nama kepala keluarga, alamat RT, sampai kita mengisi pertanyaan dari pilar 1 sampai pilar kelima. Ini harus terisi semua.
kemudian tinggal memencet simpan. Bapak Ibu tinggal memencet simpan, tinggal mengklik simpan. Itu selesai 1 KK. Kemudian kalau mau nambah lagi juga tinggal kembali lagi Monef STPM, tambah data lagi. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, untuk aplikasi si STPM ini sekarang menjadi remote. Jadi kalau bisa untuk uploadnya harus bertahap. Selanjutnya setelah selesai ini, kemudian kita mengisi desa atau kelurahan yang melaksanakan STPM. Ini tinggal tambah data, pilih desa atau kelurahan, misalkan Gedangan, tanggal pemicuan. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tanggal pemicuan pilar 1 itu sebelum tanggal verifikasi. Kalau tadi kita memilih tanggal 4 Desember 2023 monitoring verifikasinya, jadi untuk tanggal pemicuan dibuat kalau bisa ini harus sebelum tanggal verifikasi. Jadi pemicuan ini untuk pilar 1 harus diperhatikan karena kita sudah mencapai ODF pada tahun 2014. Dibuatlah pilar ke-1 pemicuan di tahun 2014 tanggal 3 Februari. Pemicuan pilar kedua boleh tahun 2000, tidak terlalu jauh, tahun 2023. Yang penting sebelum tanggal verifikasi pada tanggal 4 Desember yang kita pilih tadi. Tanggal verifikasi di tanggal 4 Desember tadi, ini kita pilih semua, kita isi semua, regulasi juga kita isi, perdes misalkan, anggaran juga, tanggal intervensi juga dipilih sebelum tanggal verifikasi. Kemudian anggaran diisi, misalkan BOK diisi semua sampai selesai, lalu Bapak Ibu mengklik simpan. Misalnya ini udah muncul. Nah, ini saya hapus dulu karena ini hanya untuk mencoba. Nah, itu cara entry data si STPM dengan cara online. Nah, ketika Bapak Ibu akan memilih entry si STPM dengan cara offline, yaitu kita tinggal mengklik offline, kemudian Monef STPM, kemudian mendownload file di sini di tanda biru ini, kita klik, sudah terdownload. Nah, ini adalah tampilan format dari si STPM jika Bapak Ibu ingin mengentry dengan cara offline. Nah, di format ini hanya tersedia 50 kolom atau 50 KK yang di entry. Nah, ketika satu desa, misalkan desa Gedangan atau desa wilayah kerja Bapak Ibu ada 200 KK misalnya, kita tinggal copy, kita paste bawahnya sampai 200. Setelah selesai misalkan sampai 200, kita tinggal mengisi di sini tanggal, misalkan 4 Desember 2023. Nah, petugas Rizka. Nah, lihat itu tadi kita tinggal mengcopy dari Google Map tadi yang kita buka, kita klik kanan, kita klik, dan otomatis tersalin. Kita paste di sini, yang belakang kita cut, kita paste yang longitudenya 109 ini.
Kemudian kita isi nomor kartu keluarga sampai selesai, nama kakak, alamat, RT RW, jumlah jiwa, desa kelurahan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui sampai jumlah jiwa yang menetap di sini di antara kolom K, L langsung N, ini ada kolom M yang hilang. Nah, cara untuk memunculkan kolom M yaitu dengan klik kolom L dan N, ditahan, kemudian dilepas, kemudian klik kanan dan klik unhide. Nah, ini kolom M baru muncul, yaitu jumlah sarana yang dimiliki. Ini berdasarkan informasi dikarenakan kesalahan dari sistem pengembang dari aplikasi si STBM. Kemudian ini diisi semua ya tidak. Nah, ini bisa diisi ya, misalkan tidak ya, sampai selesai. Nah, ketika Bapak Ibu mau mengcopy, menimpa format Excel yang telah disediakan, yang telah di-download dari aplikasi ini, Bapak Ibu harus memperhatikan agar tidak rusak, yaitu tandanya tidak rusak ketika Bapak Ibu mengcopy paste ke format ini. Huruf Y pada kata ya, pilihan ya ini harus besar, dan huruf T pada kata tidak pada pilihan tidak ini harus besar. Ketika Bapak Ibu mengcopy dan mempaste isi pertanyaan dari bar 1 sampai 5 ini ya tidak, ada yang hurufnya kecil berarti itu ada yang rusak. Jadi di copy paste boleh, yang penting ya tidaknya ini harus huruf besar, huruf hafalannya harus huruf kapital. Itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Kemudian sampai pilar ketiga ada aturan lagi di poin sumber air. Ini yang diisi hanya kolom yang jawabannya ya, misal ya. Ketika ada yang tidak, misalkan di kolom kedua di sini ada jawabannya tidak, maka tidak diisi atau dikosong. Ini aturan ini berlaku pada seluruh pilar ketiga. Nah, pilar 1, 2, 4, 5 tetap ya dan tidak dimasukkan. Tapi khusus untuk pilar ketiga jawaban hanya ya. Ini diisi sampai selesai. Misalkan Bapak Ibu mengisi 20 dulu terus diupload, karena kalau terlalu banyak, kemarin mencoba pas di Surabaya mencoba 50 KK kita isi terus kita upload, itu lama sekali karena ini kesalahan dari sistem aplikasinya. Jadi harus bertahap, 10 dulu diisi boleh, sampai 10 diisi boleh, terus diupload, kemudian 10 lagi diisi terus diupload. Cara menguploadnya misalnya ini kita save. Cara menguploadnya yaitu kita masuk ke aplikasi lagi. Nah, ini upload file Excel, kita pilih file, kita klik file Excel yang sudah kita isi tadi, kita simpan. Nah, ini sudah terisi 28 Januari yang kita upload. Nah, ini kita hapus dulu karena hanya untuk mencoba. Kemudian untuk entry jumlah kakak ada di pilihan jumlah kepala keluarga. Ini lebih simpel lagi. Ini kita tinggal tambah data, nama desa atau kelurahan, misal Kedangan, jumlah kepala keluarga 500. Kita tinggal klik simpan. Nah, sudah tersimpan otomatis. Ini sangat simpel untuk jumlah entry kepala keluarga. Mungkin demikian Bapak Ibu untuk tutorial aplikasi si STBM, yang jelas banyak perbedaan dari sosialisasi sebelum-sebelumnya, terutama di poin offline.
ketika mau mengupload harus 10 kakak dulu, 20 kakak dulu, jangan langsung banyak. Kemudian di kolom M tadi ada yang hilang, harus di unhide dulu kolom M ini. Kemudian pilar ketiga yang diisiannya jawaban iya saja, dan format ini agar tidak rusak dipastikan huruf depan jawaban ya atau tidak awalan huruf kapital. Mungkin itu aja review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.